Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ryan Moses dengan BP 1012. Video ini saya buat untuk memenuhi mata pelajaran manajemen kualitas udara. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengemudi dengan efisien sehingga dapat mengurangi potensi pencemaran udara. Adapun kiat-kiat yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu berkendara dengan bijaksana. Mengemudi secara agresif atau mengemudi dengan kecepatan tinggi, akselerasi yang cepat, dan melakukan pengereman secara berulang-ulang dapat membuang bahan bakar kita. Hal ini dapat mengurangi jarak tempuh bahan bakar sekitar 15% hingga 30% pada kecepatan jalan raya dan 10% hingga 40% pada lalu lintas. Dengan mengemudi secara bijaksana, kita juga dapat bagi, lebih aman bagi diri sendiri dan juga aman bagi orang lain, sehingga dapat menghemat lebih dari sekedar uang dan bensin. Dengan berkendara dengan bijaksana ini dapat menghemat bahan bakar sekitar 10% hingga 40%, setara dengan 0,32 sampai 1,27 dolar per galon. Kiat yang kedua yaitu melihat batas kecepatan. Saat berkendara, setiap kendaraan mencapai penghematan bahan bakar optimal pada kecepatan yang berbeda-beda atau rentang kecepatan yang berbeda. Jarak tempuh bahan bakar biasanya berkurang pada kecepatan di atas 50 meter per jam. Kita dapat berasumsi bahwa setiap 5 meter per jam yang kita kendarai di atas 50 meter per jam sama dengan membayar tambahan 0,22 dolar per galon untuk bahan bakar. Selain itu, mematuhi batas kecepatan juga akan lebih aman bagi diri kita dan juga orang lain. Dengan melihat batas kecepatan saat berkendara dan dapat menghemat bahan bakar yaitu 7% hingga 14%, atau setara dengan 0,22 hingga 0,44 dolar per galon. Kiat berikutnya itu dengan menghindari mengangkut barang di atap kendaraan. Mengangkut kargo di atap kendaraan dapat meningkatkan hambatan aerodinamis atau hambatan angin dan menurunkan penghematan bahan bakar. Misalnya, kotak kargo di atap yang besar dan tumpul dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sekitar 2% hingga 8% jika berkendara dalam kota, 6% hingga 17% jika berkendara di jalan raya, dan 10% hingga 25% jika kita memakai kecepatan interstate, itu 65 meter per jam hingga 75 meter per jam. Kargo yang dipasang di belakang kendaraan lebih mengurangi penghematan bahan bakar, hanya 1% atau 2% saat berkendara di dalam kota, 1% hingga 5% jika berkendara di jalan raya. Jika kita perlu menggunakan kontainer kargo eksternal, melepasnya saat tidak digunakan akan lebih menghemat bahan bakar dan uang yang kita miliki. Dengan tidak menggunakan kargo di atap kendaraan, itu dapat menghemat bahan bakar 2% hingga 17% atau setara dengan 0,06 hingga 0,54 dolar per galon. Berikutnya itu membuang barang berat yang ada di dalam kendaraan. Hindari menyimpan barang yang tidak perlu di dalam kendaraan, terutama barang yang berat. Beban tambahan sekitar 100 pon di dalam kendaraan dapat mengurangi MPG Anda sekitar 1%. Pengurangan ini didasarkan pada persentase berat tambahan relatif terhadap berat kendaraan dan lebih mengaruhi kendaraan yang lebih kecil daripada kendaraan yang lebih besar. Dengan membuang barang-barang berat yang ada di kendaraan ini dapat menghemat bahan bakar itu 1% per 100 lbs atau setara dengan 0,03 dolar per galon. Berikutnya itu menghindari menghidupkan mesin saat diam. Saat mesin nyala tanpa dijalankan, mesin dapat menghabiskan seperempat hingga setengah galon bahan bakar per jam, tergantung pada ukuran mesin dan penggunaan AC. Matikan mesin saat kendaraan kita diparkir. Kemudian hidupkan kembali, itu hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menyalakan kendaraan kembali. Dengan mengikuti kiat ini, itu dapat menghemat bahan bakar itu 0,01 hingga 0,02 dolar jika AC-nya mati, dan 0,02 hingga 0,03 jika AC-nya dihidupkan. Berikutnya itu gunakan kontrol pelayanan. Menggunakan kendali jelajah di jalan raya dapat membantu kita mempertahankan kecepatan konstan dan membantu menghemat bahan bakar. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya terkait bagaimana cara berkendara dengan efisien di jalan raya. Semoga dapat membantu. Untuk kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.